Radiasi elektromagnetik bisa dibilang cukup unik. Di satu sisi, mereka merupakan medium untuk kita bisa melihat alam sekitar. Di sisi lainnya, bisa kita gunakan untuk memasak dan berkomunikasi. Dan di sisi lainnya, cukup mematikan untuk kita. Sebenarnya ini tergantung frekuensi dari radiasi itu sendiri. Frekuensi bisa didefinisikan dengan seberapa sering satu siklus gelombang terjadi dalam satu detik. Jika satu siklus gelombang semakin banyak terjadi dalam satu detik, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Dan besar kecilnya energi yang dibawa radiasi elektromagnetik tergantung seberapa tinggi frekuensinya. Jika frekuensinya rendah, maka energi yang dibawa juga sedikit. Dan satuan frekuensi adalah Hertz. Dan mungkin Anda semua sudah sadar, jika semakin tinggi frekuensinya, maka semakin pendek juga panjang gelombangnya. Berlaku juga sebaliknya. Jadi, besar kecilnya frekuensi berlawanan dengan ukuran panjang gelombang. Oh ya, saya akan menyikat radiasi elektromagnetik menjadi radiasi EM, agar lebih mudah diucapkan, gitu kan? Radiasi EM dengan frekuensi rendah berada di area 3 Hz sampai 300 GHz dengan panjang gelombang di antara 100.000 km sampai 1 mm. Yang termasuk dalam frekuensi ini adalah gelombang radio dan gelombang mikro. Penggunaan utama frekuensi ini tentu saja untuk komunikasi seperti sinyal TV, sinyal seluler, sinyal satelit, penyiaran radio, dan lebih banyak lagi. Dalam satu penerapan khusus juga bisa digunakan untuk menghangatkan makanan. Setelah saya cari tahu lagi, sebenarnya sinyal Wi-Fi dan oven microwave menggunakan frekuensi pada area ini. Perbedaannya adalah intensitas energi yang dibawa oleh frekuensi mereka yang berbeda. Jumlah intensitas energi akan mempengaruhi besarnya amplitudo pada radiasi EM. Dan amplitudo merupakan titik terjauh dari titik netral dari gelombang. Jadi semakin kecil amplitudonya, maka energi yang dibawa juga kecil. Begitu juga sebaliknya. Bisa dibilang amplitudo ini yang akan menghangatkan makanan. Di samping itu, router Wi-Fi juga didesain untuk menyebarkan radiasi tersebut ke segala arah. Sedangkan oven microwave didesain untuk mengumpulkan radiasi tersebut di satu tempat dan sekaligus untuk memperkuat radiasi ini. Jadi, sinyal Wi-Fi tidak akan mempengaruhi tubuh Anda jika Anda berdekatan dengan router Wi-Fi. Tapi, kalau Anda memasukkan kepala Anda ke oven microwave, kemungkinan besar otak Anda akan matang. Itu juga kalau ovennya menyala. Di atas frekuensi ini, ada frekuensi di area 300 GHz sampai 400 THz dengan panjang gelombang di antara 1 mm sampai 750 nanometer. Yang termasuk dalam frekuensi ini adalah gelombang inframerah. Dan seperti yang Anda semua sudah tahu, apapun yang menghasilkan panas pasti akan memancarkan radiasi ini. Dan tentu saja, jika Anda terkena radiasi ini, suhu tubuh Anda juga akan meningkat. Meskipun memiliki frekuensi lebih tinggi daripada oven microwave, gelombang inframerah tidak akan mencelakai Anda. Tapi, jika Anda terus terpapar radiasi ini, kemungkinan besar suhu tubuh Anda akan terus meningkat. Dan dalam skenario terburuk, bisa menyebabkan dehidrasi. Dan dalam skenario lebih buruk lainnya, bisa menyebabkan sengatan panas. Gelombang inframerah bisa digunakan untuk komunikasi berbasis laser, seperti pada kabel fiber optik. Juga bisa digunakan untuk pencitraan panas, seperti pada kamera inframerah, dan pada satelit untuk memantau atmosfer bumi. Di atas frekuensi ini ada lagi frekuensi di area 400 THz sampai 790 THz dengan panjang gelombang di antara 750 nanometer sampai 380 nanometer. Yang termasuk dalam frekuensi ini adalah cahaya tampak. Seperti yang Anda semua sudah tahu, jika sesuatu terkena radiasi ini, maka mereka akan menyerap radiasi dengan frekuensi tertentu, dan kemudian akan memantulkan radiasi dengan frekuensi tertentu. Dan jika Anda terkena radiasi yang terpantulkan ini, maka kemungkinan besar Anda bisa melihat. Radiasi pada frekuensi ini biasa digunakan pada kamera, dan secara khusus juga digunakan untuk melihat.
Di atas frekuensi ini ada lagi frekuensi di area 750 THz sampai 3 petahertz dengan panjang gelombang di antara 400 nanometer sampai 121 nanometer. Dan mulai di area ini radiasi EM bisa membahayakan. Yang termasuk dalam frekuensi ini adalah sinar ultraviolet. Dan ya, seperti yang Anda semua sudah tahu, salah satu penghasil sinar ultraviolet adalah matahari. Seperti yang sudah saya sebutkan, semakin tinggi frekuensinya, maka energi yang dibawa juga semakin besar. Dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin pendek juga panjang gelombangnya. Karena ini juga sinar ultraviolet bisa menembus lapisan kulit. Dan jika terlalu lama dan terlalu sering terpapar sinar ultraviolet, maka akan meningkatkan kemungkinan radiasi ini untuk terserap oleh DNA pada sel kulit. Yang juga akan meningkatkan kemungkinan DNA ini rusak dan menyebabkan mutasi. Mutasi pada DNA ini bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang di luar kontrol, yang bisa menyebabkan kanker kulit. Dan jika mata terlalu sering atau terlalu lama terpapar sinar ultraviolet, maka bisa menyebabkan protein di lensa mata ini teroksidasi, dan menyebabkan protein ini mengumpul dengan satu sama lain, dan seiring waktu akan menutupi lensa mata yang akan menyebabkan katarak. Meskipun begitu, sinar ultraviolet sangat dibutuhkan tubuh kita untuk menghasilkan vitamin D. Dan kekurangan vitamin D bisa menyebabkan kelainan tulang. Jadi tidak perlu berlama-lamaan di bawah sinar matahari. Di atas frekuensi ini ada lagi frekuensi di area 30 petahertz sampai 30 eksahertz dengan panjang gelombang di antara 10 nanometer sampai 10 pikometer. Yang termasuk dalam frekuensi ini adalah sinar X dan sinar gamma. Dan radiasi pada frekuensi ini sangat berbahaya karena bisa mengionisasi atom. Radiasi EM pada frekuensi ini bisa menembus tubuh karena panjang gelombang mereka. Dan karena ini juga, radiasi ini banyak digunakan dalam dunia medis. Seperti untuk radiografi dan CT scan. Dan jika terlalu sering terpapar radiasi pada frekuensi ini, maka akan meningkatkan kemungkinan DNA ini rusak, dan ya bisa menyebabkan kanker. Pengelompokan radiasi elektromagnetik menurut frekuensi dan panjang gelombang ini bisa disebut dengan spektrum elektromagnetik. Dan seluruh radiasi dalam spektrum elektromagnetik ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Dan dengan kecepatan cahaya ini, kita bisa menentukan frekuensi dengan membaginya dengan panjang gelombang yang diketahui. Sebagai contoh, dan ini termasuk dalam frekuensi sinar ultraviolet. Dan dari frekuensi ini, kita bisa mengetahui energi yang dibawa dengan mengalihkannya dengan konstanta Planck, maka akan menghasilkan energi dengan nilai kurang lebih. Dan seperti yang bisa dilihat, energi yang dibawa sangat kecil. Bahkan energi dari kepakan sayap nyamuk saja lebih besar dari itu. Tapi jika energi kecil ini terus diterima secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka energi yang terserap bisa terkumpul dengan seiring waktu. Radiasi elektromagnetik mendapatkan namanya dari perubahan pada medan elektrik dan medan magnetik dikarenakan akselerasi partikel bermuatan. Partikel bermuatan ini adalah elektron. Jika partikel bermuatan terakselerasi, maka dia akan menghasilkan medan elektrik, dan medan listrik pasti juga akan menghasilkan medan magnet. Orientasi medan magnet yang dihasilkan akan menyimpang sebesar 90 derajat dari poros medan elektrik. Dan ya, di awal tadi saya tidak menunjukkan medan magnet ini karena untuk mempermudah saja. Frekuensi dan panjang gelombang dari medan magnet ini akan sama dengan medan elektriknya karena kedua medan ini saling berkaitan dengan satu sama lain. Garis kuning ini merepresentasikan titik nol dari radiasi EM dan sekaligus untuk menunjukkan arah geraknya. Pergerakan bolak-balik partikel bermuatan ini akan mempengaruhi frekuensi radiasi EM jika tidak terlalu cepat. Jika dipercepat, Anda sudah dapat gambarannya lah. Pergerakan bolak-balik pada radiasi EM ini bisa disebut dengan osilasi. Panah-panah yang naik turun ini menunjukkan di mana radiasi EM terjadi dan menunjukkan arah terjadinya.
Panah-panah ini bisa disebut dengan vektor. Selain menunjukkan arah, vektor-vektor ini juga menunjukkan nilai awal munculnya medan elektromagnetik dari titik nol dan nilai tertinggi amplitudo medan elektromagnetik. Semakin kecil vektornya, maka nilainya juga semakin kecil, dan semakin besar vektornya, semakin besar juga nilainya. Dan radiasi EM bisa digambarkan dengan vektor-vektor ini. Oh iya, ini juga penggambaran radiasi EM dalam 2 dimensi dan cuma bergerak ke satu arah. Seperti yang Anda semua sudah tahu, radiasi EM akan meradiasikan gelombangnya ke segala arah dalam ruang 3 dimensi, seperti ini. Oh iya, saya juga menghilangkan medan magnetnya agar lebih jelas. Dan ya, karena video ini cuma rangkuman, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar gitu kan.